Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyati anna Allah ya'fu anna wa awalidina wa an masyaikhina wa an ahlil huquqi alaina wa an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa anna allaha yarzuquna taqwa wal istiqamah wal uluman nafi'ah was sihhatat tammah wal afiyata syamilah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihil kiram syayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ambil kacamata ya, maaf ya, di mobil bisa nggak? Di depan ya. Di sini nih mobilnya, yang putih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir ibu wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa
وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة اللهم ابعثه المقام المحمود الذي يثبته فيه الأولون والآخرون اللهم أعطه المقعد المقرب عندك يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا من الذين لهم الحسن وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الشفاعة وآله وصحبه ذوي السيادة وسيدنا بالعباس خضر بليان بن ملكان عليه السلام ذي الاستقامة وسيدنا الغوث العظم الشيخ عبد القادر الجيلاني
radhiyallahu anhu dzil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du faqad qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain wa mizzana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita baca dulu kitabnya. Kita memasuki pada bab salat. Babus sholati, bermula ini satu bab yang akan menjelaskan tentang hukum sholat. Hiya, adapun sholat, syar'an menurut istilah syara', aqwalun adalah beberapa ucapan, wa af'alun dan beberapa perbuatan makhsusotun yang tertentu, muftatahatun yang dimulai bitakbiri dengan takbir, muhtatamatun dan diakhiri bitaslimi dengan salam. Wasumiat dan dinamakan beberapa ucapan dan perbuatan itu bidzalika dengan sholat, listimaliha karena meliputinya, karena mengandungnya perbuatan tersebut, ala sholati atas sholat, lugotan menurut bahasa. Wahia adapun sholat menurut bahasa ad-du'a'u yaitu doa. Wal mafrudatu adapun sholat yang dipardukan, al-ainiyatu yang bangsa ain, khamsun itu ada 5. Fi kulli yaumin wa lailatin pada setiap hari dan malam. Maklumatun perkara yang diketahui, perkara yang diketahui minadin daripada agama itu ya, bidoruroti secara otomatis atau secara pasti. Fayakfuru maka kufur jahiduha orang yang mengingkari sholat, walam tajatami dan tidak kumpul hadhil khamsu sholat yang 5 waktu ini lighairi nabiyina pada selain nabi kita Muhammadin, nyatanya kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wapuridot dan dipardukan sholat ini Lailatul Isra'i pada malam Isra, ba'da nubuwati sesudahnya pangkat kenabian, bi asri sinina pada 10 tahun, wasalasati ashurin
dan 3 bulan. Lailata sab'in wa isrina, pada malam 27 min Rajabin, daripada bulan Rajab. Walam tajib, lan tidak wajib, dan tidak wajib subuhu yaumatil kalailah, subuhu yaumitil kalailah, oleh subuh pada hari malaman Mi'raj, malaman itu, li adamil ilmi, karena tidak adanya pengetahuan, di kaifiyatiha, dengan caranya sholat. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sebagaimana biasa kajian kitab Fathul Mu'in, dan pada kesempatan ini Bapak-bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah daripada Masjid Baitur Rahman, bahwa pada kali ini kita akan masuk kepada inti daripada kajian kitab Fathul Mu'in, di mana kajian Fathul Mu'in ini ada 4. Ada rub'ul ibadah, ada rub'ul muamalah, ada rub'ul munakahat, ada rub'ul jinayat. Jadi yang pertama diawali dengan rub'ul ibadah. Di antaranya di sini adalah bab tentang sholat. Di sini akan dijelaskan definisi sholat, baik secara syara maupun secara bahasa. Namun sebelum menjelaskan definisi sholat, kita langkah dulu ke beberapa baris. Wal mafrudatul ainiyatu khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Adapun sholat yang dipardukan, pardunya pardu ain. Fardu itu ada fardu kifayah, ada fardu ain. Ini fardu ain. Berapa? Khamsun adalah 5 waktu. Fi kulli yaumin wa lailatin. Malam dan siang-siang dan malam, sebanyak 5 kali sholat. Nah, itu sholat yang dipardukan 5 waktu itu adalah maklumatu minad din bid-darurah, perkara agama yang sudah diketahui secara otomatis, secara pasti, sudah menjadi pengetahuan umum. Orang awam pun tahu kalau sholat 5 waktu itu wajib. Maka konsekuensinya payakfuru jahiduha, hukumnya adalah kufur orang yang sengaja mengingkari daripada keparduannya sholat. Jadi hukum sholat itu fardu ain, dan ketika ada yang mengingkari keparduan daripada sholat, itu hukumnya kufur. Walam tajatami hadhil khamsu, dan tidak ada 5 waktu ini li ghairi nabiyina, kepada selain nabi kita. Jadi ini khusus, salat 5 waktu ini adalah khususiyah daripada umat Kangjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pada umat-umat terdahulu tidak 5 waktu, hanya 1 waktu. Seperti kalau sholat zuhur itu adanya adalah sholatnya Nabi Daud. Sholat subuh ini adalah sholatnya Nabi Adam. Nabi Adam itu sholatnya subuh doang. Kemudian zuhur sholatnya Nabi Daud. Asar itu adalah sholatnya Nabi Sulaiman. Maghrib sholatnya Nabi Yakub, Bani Israel itu kalau maghrib.
Isya sholatnya Nabi Yunus. Dan kita sebagai umat Nabi, semuanya ini terkumpul 5 waktu sholat sehari semalam. Kapan diturunkannya kewajiban sholat ini? Di sini dijelaskan wa furidot lailatal isra ba'dan nubuwah. Dipardukannya sholat pada malam Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'dan nubuwati, sesudahnya Nabi mendapatkan pangkat kenabian 10 tahun 3 bulan. Berarti umur Nabi berapa? Ketika Nabi Isra. Biasanya pangkat kenabian itu diangkatnya umur 40 tahun. Di sini dijelaskan malaman Isra itu sesudah Nabi mendapatkan pangkat kenabian 10 tahun 3 bulan. Berarti umurnya berapa? 50 lebih, 51 ketika Nabi mendapatkan perintah daripada sholat 5 waktu. Malam apa itu Isra itu? Lailata sab'in wa ishrina min Rajabin, adalah malam 27 Rajab. Kapan 27 Rajab? Udah lewat ya? Kemarin ya, Jumat. 27 Rajab itu adalah malam daripada diisrokan dan dimi'rajkannya Kangjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika selesai Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan perintah apa? Salat 5 waktu. Ketika sudah ada perintah salat 5 waktu, Nabi belum bisa melaksanakan salat subuh. Jadi tidak diwajibkan langsung, walam tajib subuhu yaumitil kalailah, pada malam itu subuh tidak diwajibkan karena belum ada tata caranya. Jadi salat yang pertama setelah Isra Mi'raj adalah salat zuhur. Jadi salat pertama setelah Isra Mi'raj itu adalah salat zuhur. Di situ baru salat pertama yang dipardukan. Jadi Isra Mi'raj ini bisa dijadikan sebagai ibrah, pelajaran. Kita hanya mendengarnya Isra Mi'raj doang dari kecil sampai sekarang, tapi tidak tahu makna terdalam daripada Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, Isra melambangkan adalah kehidupan kemanusiaan kita. Tugas manusia di dunia adalah sebagai khalifah. Kemanusiaan. Isra itu melambangkan kemanusiaan. Mi'raj itu melambangkan kehambaan. Isra itu kan horizontal, Mi'raj itu kan vertikal. Jadi horizontal menunjukkan bahwa tugas manusia itu di dunia adalah sebagai khalifah yang tidak boleh kita tinggalkan. Mi'raj melambangkan adalah kehambaan. Tugas hidup manusia adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Mi'raj adalah lambang kehambaan. Tujuan kita hidup ini adalah ibadah. Darul akhirah, akhirat tujuan kita. Tapi jangan lupakan bahwa kita di dunia ini adalah sebagai khalifah. Tugas kita adalah untuk kemaslahatan di dunia. Jadi nggak boleh
nggak boleh melalaikan salah satunya. Kalau dunia kita nih kacau, hidup kita ini belum beres, hati kita belum bisa melepaskan keduniawian, kacau, sulit, maka belum bisa kita wusul ibadah kepada Allah. Belum bisa. Begitupun sebaliknya, ketika kita ibadah kepada Allah, ibadahnya kurang, ibadahnya amburadul, ibadahnya tidak benar, kacau ibadah kita, kadang-kadang doang. Maka itu pun bisa mengacaukan dunia kita, kehidupan di dunia kita. Jadi harus dua-duanya. Kita ibadah kepada Allah karena kita nanti adalah akan ke akhirat, tapi jangan melupakan kehidupan dunia kita untuk kemaslahatan dunia. Tidak boleh dilupakan. Makanya Nabi itu ketika Isra Mi'raj ketemu Allah itu sebenarnya adalah puncak kenikmatan manusia, puncak ketasawufan seseorang. Harusnya kalau sudah bertemu Allah ya udahlah di situ aja karena itu puncaknya. Tapi Nabi turun lagi. Kenapa? Karena ingat kepada umatnya. Itu adalah kemanusiaan, itu adalah untuk kemaslahatan umat manusia. Jadi itu makna terdalamnya. Bahkan masih banyak lagi diceritakan oleh kitab-kitab bahwasana Nabi itu ketika Mi'raj bertemu dengan Nabi, dengan para Nabi. Ini bisa melambangkan, ini bisa menjadikan satu ibrah, pelajaran buat kita bahwa ketika ingin wusul ibadah kepada Allah ada tahapan-tahapannya. Ada kalau kata kita mah bekal untuk menghadap Allah. Makanya ada Nabi itu bertemu di langit pertama, langit kedua, padahal Allah bisa saja langsung aja Nabi ke atas. Tapi Nabi ada tahapan-tahapan, berarti ini ada rahasia, ada makna yang dalam ketika Nabi Mi'raj untuk bertemu Allah gitu ya. Ini ada tahapan. Mana yang pertama adalah pada langit pertama itu Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi Adam itu adalah manusia pertama, berarti kita harus mengenal diri. Harus mengakui kelemahan, mengakui dosa, tobat. Makanya Nabi Adam itu tobatnya kan luar biasa. Nangisnya itu sampai keluar darah ketika bertobat kepada Allah. Doanya luar biasa. Rabbana zolamna ampusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pengakuan atas dosa, pengakuan bahwa kita ini adalah makhluk lemah. Jadi sebelum kita ibadah wusul kepada Allah, kenali diri kita, maka akan bisa mengenal Allah. Ketika kita sudah mengenal Allah, maka ibadah pun kita akan tenang, akan bisa nyampe ibadah kita. Bagaimana mungkin kita ibadah kepada Allah tapi tidak mengenal kepada Allah? Jadi simbol ketika Nabi Mi'raj di langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam alaihissalam adalah sebelum kita ibadah perbanyak taubat, perbanyak pengakuan diri,
dosa, salah, mengaku bahwa kita adalah lemah. Itu pondasi yang pertama. Yang kedua, Nabi naik ke langit yang kedua, bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Apa itu hikmahnya? Nabi Isa itu adalah orang yang zuhud, orang yang meninggalkan duniawi, zuhud. Sedangkan Nabi Yahya adalah orang yang warok, yang bisa menjaga dirinya daripada kesyahwatan. Ini pondasi yang kedua. Sebelum kita bertemu Allah, sebelum kita nyampe ibadah kita kepada Allah, hati kita bisa meninggalkan dunia. Zuhud. Zuhud itu ada tiga, ada zuhdul awam, zuhdul khas, zuhdul khasil khas. Minimal zuhud kita kelas bawah, zuhdul awam. Artinya kita lebih condong untuk melaksanakan perintah Allah, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah. Itu udah zuhud. Ketika kita mau ibadah, tinggalkan dulu hal-hal yang dilarang oleh agama, maka ibadah kita akan bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Warok, jaga diri. Ketika ingin nyampe kepada Allah, kita harus bisa warok, bisa menjaga diri dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pondasi yang kedua. Kemudian Nabi naik ke langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini adalah manusia yang sangat sabar ketika diuji dunianya. Manusia yang pantang menyerah. Coba bayangkan Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam sumur sampai di penjara, tetap pantang menyerah, sabar sampai Nabi Yusuf mencapai tingkatan menteri, ya, tingkatan derajat yang tinggi di dunia. Kenapa? Karena kesabarannya, karena pantang menyerahnya, pantang menyerah. Kalau kata kita mah ibadah, mah kalau ibadah nih, yang kemarin diajarin doanya, karena ibadah itu sulit. Ibadah itu luar biasa godaannya. Kita tidak boleh kalah oleh nafsu dan setan. Baca doa kita, Allahumma paksain, Allahumma paksain. Maka insya Allah dengan kesabaran kita, kita bisa nyampe ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi naik lagi ke langit yang keempat, bertemu dengan Nabi apa? Idris. Bertemu Nabi Idris. Siapa Nabi Idris? Nabi Idris ini adalah, kalau di zaman sekarang ini bisa dikatakan filosof. Filosof pertama manusia ya Nabi Idris. Cerdas, bisa menciptakan sesuatu. Berarti isyarahnya adalah bahwa ketika kita ingin mencapai ibadah kita kepada Allah,
tidak lepas daripada akal yang digunakan, ilmu. Tidak bisa ibadah tidak dengan ilmu. Tidak bisa kita untuk mencapai kepada Allah ibadah kita tidak dengan ilmu. Jadi harus mau mendaya gunakan akal kita, menuntut ilmu agar ibadah kita bisa nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini isyarat ketika kita ingin menghadap kepada Allah, wusul ibadah kita kepada Allah, tidak boleh tidak, harus dengan ilmu. Itu isyarat ketika Nabi bertemu dengan Nabi Idris di langit keberapa? Keempat. Kemudian di langit kelima, Nabi kita bertemu dengan Nabi Harun. Bertemu dengan Nabi Harun. Nabi Harun ini kan temannya Nabi Musa. Jadi Nabi Harun ini pandai dalam tata bicara. Karena Nabi Musa ini punya kelemahan, berkatanya kurang fasih. Berkatanya itu kalau kita mah cadel gitu ya, cadel. Kenapa? Karena dulu ketika masih bayi, riwayatnya itu suruh milih antara api dengan roti. Nah, Nabi Musa kalau milih roti, habis dibunuh. Karena berarti ini udah ngerti. Tapi Nabi Musa memilih bara api, dimakan. Akhirnya lidahnya hangus. Makanya ada yang menemani Nabi Allah Harun. Apa ini hikmahnya Nabi bertemu dengan Nabi Allah Harun? Nabi Harun ini adalah orang yang selalu mendampingi Nabi Musa. Berarti kita ini di dalam ibadah pun hidup di dunia untuk mendekat kepada Allah, ada akhlak sosial, ada peduli atau kasih kepada makhluk. Tanpa adanya kita peduli kepada sesama, maka kita tidak akan bisa nyampe kepada Allah. Allah akan menolong seseorang ketika orang itu juga mau menolong saudaranya. Ketika tidak ada kepedulian, maka Allah tidak akan peduli kepada kita. Ibadah kita tidak akan nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kasih anak yatim, kita kasih fakir miskin, kita kasih du'afa, kita tolong orang yang tidak mampu. Maka itu adalah cerminan bahwa ibadah kita akan wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah hikmahnya Nabi ketika bertemu dengan Nabi Allah Harun alaihi salam. Kemudian naik lagi Nabi ke langit yang ke-6. Bertemu siapa Nabi di langit yang ke-6? Bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nah, ini apa hikmahnya bertemu Nabi Musa? Oh, luar biasa Nabi Musa itu. Ketika Nabi bertemu dengan Nabi Musa yang tadinya perintah sholat itu 50 waktu, jadi 5 waktu itu gara-gara provokasi Nabi Musa kepada Nabi kita. Kalau tidak ada Nabi Musa, mungkin kita sholatnya 50 waktu. Coba bayangkan, sehari semalam aja 24 jam. 50 waktu berarti 1 jam berapa?
1 jam kita sholat 2 kali. Waduh, kagak bisa usaha kita. Kagak bisa kemana-mana kita. Untung ada Nabi Musa. Apa hikmahnya? Nabi kita bertemu dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi Musa ini manusia yang berani. Makanya Nabi Musa bisa memprovokasi Nabi kita. Berani nggak ada. Yang lain mah nggak berani. Nabi Musa berani. Kemudian Nabi Musa itu adalah selalu condongnya, memihaknya kepada yang lemah. Ini salah satunya daripada hikmahnya adalah Nabi ketika diperintahkan oleh Allah 50 waktu, Nabi Musa tidak rela. Kenapa? Nabi Musa itu selalu berpihak kepada yang lemah. Nabi Musa itu tahu umat Nabi Muhammad itu lemah. Makanya membela. Hai Muhammad, umatmu lemah, gak bakalan kuat mengerjakan sholat 50 waktu. Minta lagi sama Allah diringankan. Nabi Musa itu selalu memihak kepada yang lemah. Bahkan Bani Israel itu kan, Bani Israel ini golongan orang-orang yang ngeyel, golongan orang-orang yang licik sebenarnya. Tapi pada saat itu karena Bani Israel ini adalah lagi tertindas, pada waktu itu Bani Israel adalah golongan orang-orang yang lemah, maka selalu ditemani oleh Nabi Allah Musa alaihi salam. Walaupun itu Bani Israel ditinggalkan sebentar oleh Nabi Musa, malah menyembah kepada sapi. Malah menyembah kepada sapi. Tetap aja dimaafkan oleh Kangjeng Nabi Allah Musa alaihi salam. Oh, berarti isyarah hikmahnya Nabi kita bertemu dengan Nabi Musa di langit yang ke-6 adalah karena Nabi Musa ini berani dan selalu berpihak kepada yang lemah. Begitupun kita, ketika hati kita ingin menjadi damai, hati kita ingin dekat dengan Allah, maka hati kita selalu berpihak kepada yang lemah, berani di dalam kebenaran. Ketika orang tidak berani di dalam kebenaran, maka hidupnya akan tertutup oleh gelapnya dosa. Makanya kita harus berani, walaupun dalam keadaan bagaimanapun, seperti Nabi Allah Musa alaihi salam. Harus berani. Harus berani. Terakhir ke langit ke-7. Nabi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, ini puncaknya. Nabi Ibrahim ini manusia yang tawakal dan istiqomah, yang dasarnya adalah tauhid. Segala yang sudah kita lakukan itu kita pasrahkan segalanya kepada Allah. Kemudian istiqomah di jalan Allah. Ketika kita bisa tawakal, istiqomah seperti Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, maka kita akan bisa mendapatkan ibadah kita ini wusul kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu ada hikmah-hikmahnya tersendiri. Makna terdalam daripada Isra Mi'rajnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuahkan perintah Allah salat 5 waktu.
Makanya kita akan bahas di sini definisi daripada sholat. Apa itu sholat? Hiya, kita kembali ke atas lagi. Hiya syar'an aqwalun wa af'alun mahsusatun muftatahatun bitakbiri muhtatamatun bitaslim. Sholat menurut syara'. Menurut syara ini menurut Allah dan Rasul adalah beberapa ucapan atau perbuatan, beberapa ucapan dan perbuatan yang tertentu, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat. Namanya sholat. Asal dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Sholat jenazah mulainya apa? Ada rukunya apa kagak? Sholat jenazah kagak ada ya. Tapi kan dimulainya dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat juga. Sholat jenazah walaupun kagak ada ruku, kagak ada sujud, gitu ya. Kenapa dinamakan sholat? Wasumiyat bidzalika listimaliha ala sholati lugotan. Dinamakan itu sholat karena memang rangkaian ucapan dan perbuatan ini mengarahnya mengandung makna daripada sholat menurut bahasa. Apa menurut bahasa sholat? Sholat menurut bahasa wahiyad du'a'u adalah doa. Oh, sholat ini menurut bahasa doa. Iya. Kenapa dinamakan sholat? Karena seluruh unsur daripada ucapan perbuatan kita di dalam sholat ini artinya adalah doa. Munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian baca Fatihah, itu doa semua dalamnya. Kemudian sujud, kemudian duduk antara dua sujud, itu kan doa. Perbuatan kita sujudnya, bahwa kita ini berasal daripada tanah dan akan kembali kepada tanah, sujud yang keduanya. Duduk antara dua sujud, apa bacaannya? Rabbighfirli warhamni wajaburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Ini 8 perkara doa yang luar biasa ketika kita duduk antara dua sujud. Cuman kita kalau bacanya suka kagak ngeh. Gimana mau diijabah? Coba perhatikan doanya. Pertama adalah minta apa? Rabbighfirli. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku. Pertama tuh. Minta kepada Allah, bahasanya Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosa. Itu kita bacanya itu Rabbighfirli. Kemudian yang kedua warhamni, berikanlah rahmatmu kepadaku. Rahmat itu apa? Tenang hati, itu rahmat. Kalau hati kita kacau, itu tidak dapat rahmat. Kalau hati kita tenang, itu berarti mendapatkan rahmat Allah. Kita duduk enak, ini mendapatkan rahmat. Tidur nyenyak, itu mendapatkan rahmat. Tidak sedikit orang yang tidurnya di hotel, di tempat yang mewah, kasur yang empuk, tapi tidak bisa tidur.
Tidak sedikit pula orang yang tidur di jalanan hanya beralaskan kardus, tapi dia tidur nyenyak. Itu berarti mendapatkan rahmat Allah. Walaupun hanya beralaskan koran, dia tidur nyenyak. Itu karena mendapatkan rahmat Allah. Maka kita berdoa kepada Allah, warhamni, ya Allah berikanlah kepadaku rahmat. Duduk enak, itu mendapatkan rahmat. Bukan hanya kehidupan kita, ibadah kita. Ketika kita mau ibadah, taufik namanya, itu rahmat dari Allah. Kita datang dari rumah jauh nyampe ke sini tolab ilmu, ini karena mendapatkan rahmat dari Allah. Tidak mungkin kita bisa ibadah, tidak mungkin kita bisa duduk di majelis ilmu ini kalau tidak mendapatkan taufik dari Allah. Adalah rahmat. Itu semua adalah rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Husnul khatimah itu pun termasuk rahmat. Maka kita di situ luar biasa doa di situ, Rabbighfirli warhamni, minta rahmat. Ketika kita mendapatkan rahmat, hidup pun akan husnul khatimah. Makanya ada doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut. Mendapatkan rahmat ketika mati adalah husnul khatimah. Ketika kita meninggalkan dunia ini tidak dalam keadaan sakitnya luar biasa. Karena apa? Mendapatkan rahmat. Wa rahmatan indal maut. Di sini termasuk di dalam sholat kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah rahmat hidupku dan matiku. Warhamni. Ketika kita mendapatkan rahmat, langkah kita menuju kebaikan akan ringan. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbighfirli warhamni. Terus apa? Wajburni. Wajburni ini artinya tutupilah kekuranganku. Kekurangan apa? Dari finansial. Keluarga kita, anak kita dicukupi. Moral. Ditambal, diberikan oleh Allah. Ketika ada keruksakan ditutupi, ditambal oleh Allah. Wajaburni, ada kekurangan pada istri, diberikan oleh Allah. Keluasan diberikan oleh Allah, ditutupi oleh Allah kekurangan-kekurangan. Anak kita, istri kita, di dalam spiritualnya, moralnya, maupun finansialnya. Wajaburni. Kita kurang beras, ditutupi oleh Allah. Hidup kita kurang, disugihkan oleh Allah. Makanya tafsirnya di dalam kitab ini, Wajaburni ini agnini, disugihkan, dicukupkan. Yang tadinya kurang dicukupi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasanya wajaburni. Rabbighfirli warhamni wajaburni. Terus warfa'ni. Apa warfa'ni? Ya Allah, angkatlah derajatku, derajat dunia maupun akhirat. Ketika kita derajatnya ditinggikan oleh Allah di dunia, maka kita akan menjadi orang yang mulia. Ketika derajat kita ditinggikan di akhirat, maka tingkatan surga kita akan meningkat. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Warfa'ni. Ditinggikan derajat kita. Amin.
Itu doa itu ketika kita duduk antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Terus apa lagi? Warzuqni, ya Allah, berikanlah rizkimu kepadaku. Berikanlah aku rizki. Bukan hanya harta, rizki itu iman, qanaah, keluarga kita baik, itu rizki. Mempunyai sahabat yang bisa menolong, itu rizki. Mempunyai teman yang baik, itu rizki. Bukan hanya masalah keuangan, bukan masalah harta, kesehatan, itu rizki. Maka warzuqni, ya Allah, berikanlah rizki kepadaku. Keluarga baik, itu rizki. Teman baik, itu rizki. Kita bisa qanaah di dalam hidup, itu rizki dari Allah. Karena Allah tidak akan memberikan sifat qanaah kepada orang-orang yang tidak dikehendakinya. Terus apa lagi? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Terus wahdini. H besar bukan H kecil ya. Jangan wahdini. Wahdini. H besar. Seperti ihdinas siratal mustaqim. Wahdini. Jangan wahdini. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Jangan wahdini. Wahdini. Artinya apa wahdini? Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku. Masya Allah. Kita minta sama Allah supaya kita selalu diberikan petunjuk hidayah di dalam kehidupan ini, supaya kita selamat dunia akhirat. Wahdini. Terus apa lagi tuh? Rabbighfirli, satu, warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ketujuannya apa? Wa'afini. Apa wa'afini artinya? Afiah. Ya Allah, berikanlah afiah, sehat wal afiah. Bahasanya gitu. Kalau sehat itu identiknya dengan sehat jasmani. Kalau afiah identiknya kepada rohani. Jadi di sini disebutkan afiah, wa'afini, mencakup jasmani dan rohani. Bukan hanya sehat raga, tapi juga sehat rohani. Kalau orang yang kagak sehat rohaninya, kagak mau sholat berjamaah. Betul apa betul? Iya. Tapi kalau orang yang sehat rohaninya, gampang untuk melakukan kebaikan. Mau duduk di majelis ilmu. Ini salah satu berarti sehat rohaninya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Udah 7. Yang terakhir, yang ke-8 apa doa kita? Wa'afini wa'fu anni. Artinya apa? Wa'fu anni ini, ya Allah, maafkanlah dosa-dosa kami. Beda dengan magfirah. Wa'afini ini adalah lebih tinggi daripada magfirah. Dosanya dihapus, tidak ada bekas. Kalau magfirah Allah, ampunan Allah, diampunin, tapi tulisannya masih ada. Kalau wa'afini wa'fu anni, diampuni oleh Allah, tulisannya dihapus. Itu doa 8 perkara di dalam sholat.
Sebelum doa kita sujud kepada Allah. Kemudian baru berdoa. Ketika sesudah berdoa, sujud lagi kepada Allah. Ini adalah tempat yang istimewa. Doa yang luar biasa. Yang terkadang kita mah kagak ngeh. Kita doanya Robbi Firlinya cepet banget. Robbi Firlinya kagak dihayati. Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afu anni. Masya Allah. Rabbi firli, ampuni dosaku, warhamni, berikanlah rahmatmu kepadaku, wajburni, tutupilah segala kekurangan-kekuranganku, warfani, angkatlah derajatku, warzukni, berikanlah rizkimu kepadaku, wahdini, berikanlah petunjukmu, wa'afini, sehatkanlah diriku jasmani dan rohani, wa'afu anni, hapuslah segala dosa-dosaku. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Itu sholat rangkaiannya semuanya adalah doa. Maka sholat ini menurut bahasa artinya adalah doa. Karena rangkaian-rangkaian baik ucapan maupun perbuatan ini menunjukkan adalah munajat, doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik hidayah, bisa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Silakan. Tadi kan sudah dijelaskan perintah sholat itu Isra Mi'raj gitu ya. Iya. Tadi dijelaskan juga bahwa tadinya perintah sholat itu 40 waktu. Artinya Nabi Muhammad SAW sudah mendapat perintah lagi bercerita kepada Nabi Musa, disuruh kembali lagi katakan seperti itu ya. Menjadi 5 waktu. Artinya banyak bahwa bertemu Allah kan suatu yang istimewa. Dia bolak-balik. Rasulullah bolak-balik, artinya bertemu dengan itu kan jadi berkali-kali kan. Kemuliaan juga. Tapi yang saya tanyakan adalah sebenarnya apa yang diucap atau salam atau apa yang diucap Nabi Muhammad SAW saat bertemu Allah. Saya pernah mendengar itu ucapannya adalah at-tahiyatu. Ya. Ucapan itu. Artinya kita kalau dalam sholat itu ya kita sedang ikrar gitu atau bagaimana? Ya, benar. Apa yang dikatakan itu ada semua dalam sholat. At-tahiyyatulillah, penghormatan dari Allah. Nah, memang sholat ini adalah mi'rajnya kita. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat ini adalah mi'rajnya orang yang beriman. Berarti kita ini ketika sholat lagi mi'raj, lagi ibadah, lagi bertemu dengan Allah. Itu ya. Ketika kita dalam kehidupan, kemaslahatan umat, kemaslahatan manusia, itu lagi Isra ketika kita berbuat baik. Jadi Isra Mi'raj ini adalah pelajaran buat kehidupan kita. Hablum minan nas dan hablum minallah. Ada Isra adalah maknanya adalah kemanusiaan. Mi'raj maknanya adalah kehambaan. Yang dua-duanya tidak boleh kita tinggalkan. Ibadah kita tidak akan baik-baik saja kalau dunia kita tidak beres.
Begitupun sebaliknya, dunia kita akan acak-acakan kalau ibadah kita tidak baik. Maka ini dua-duanya. Jadi benar bahwa sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Itu makna yang terdalam. Betul itu ya. Ada lagi? Cukup? Kita baca doa aja. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.